One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai analisis tata niaga pendekatan SCP, yakni struktur, perilaku, dan kinerja pasar dari komoditas bawang merah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Amalia Putri, NIM 8 dari kelas Tata Niaga Produk Agribisnis kelas B. Dalam video ini terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama adalah judul dan tujuan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah analisis struktur pasar, keempat adalah analisis perilaku pasar, dan yang terakhir adalah analisis kinerja pasar. Baik, untuk yang pertama adalah analisis dan tujuan. Judul jurnal pertama yang saya ambil ialah pendekatan SCP pada pengukuran efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Dan sedangkan judul jurnal kedua yang saya ambil ialah analisis sistem pemasaran komoditi bawang merah dengan pendekatan SCP, market struktur, market conduct, and market performance di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dan tujuan dari kedua jurnal tersebut sama-sama untuk menganalisis sistem pemasaran dari komoditas bawang merah melalui pendekatan SCP, yakni yang terdiri dari struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Namun hanya saja berbeda pada daerah penelitiannya. Selanjutnya adalah metode penelitian pada jurnal 1. Lokasi penelitian pada jurnal 1 ialah di Desa Belado, Kulon, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, yang merupakan sentra penghasil bawang merah. Dan penentuan sampel dilakukan dengan metode acak sederhana dan jumlah sampelnya sebanyak 50 petani. Dan analisis data yang digunakan ialah terdapat analisis struktur pasar, analisis rasio konsentrasi, market share, analisis perilaku pasar, analisis kinerja pasar, dan analisis efisiensi pasar. Sedangkan metode pada jurnal 2 meliputi lokasi penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang dilakukan secara purposif atau sengaja, karena kelurahan ini merupakan sentra budidaya bawang merah. Waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Januari hingga Maret pada tahun 2018. Penentuan sampelnya menggunakan metode acak sederhana dari populasi dengan jumlah sampelnya sebanyak 45 petani. Sedangkan untuk pengambilan sampel digunakan teknik snowball sampling. Untuk pengambilan data dilakukan dengan metode data primer dan data sekunder. Dan untuk analisis data yang digunakan ialah analisis struktur pasar, analisis perilaku pasar, dan analisis kinerja pasar dengan menghitung distribusi, margin, dan farmer, dan menganalisis konflik antar lembaga menggunakan analisis deskriptif. Dalam analisis struktur pasar, pada jurnal 1 menghasilkan nilai KR yang mengarah pada pasar oligopsoni dengan konsentrasi tinggi. Hal tersebut dikarenakan terdapat 4 pedagang yang memiliki nilai lebih besar dari 40%. Nilai IH atau indeks Herfindalnya menghasilkan sebesar 0,13, yang artinya struktur pasar bersifat pasar persaingan sempurna. Dan nilai CR4 menghasilkan 0,46, yang artinya bersifat oligopolistik. Kesimpulan yang dapat diambil ialah struktur pasar pada daerah penelitian bergerak pada kuantum oligopsoni dan mendekati pasar persaingan sempurna. Sedangkan dari sisi produsennya cenderung bersifat oligopolistik. Untuk saluran pemasaran, terdapat 8 macam saluran pemasaran yang terjadi di daerah penelitian, yang dapat kita lihat di slide PPT yang ditampilkan.
Dan analisis struktur pasar pada jurnal 2 menunjukkan struktur pasar tidak bersaing sempurna oligopsoni sebab barang yang dijual adalah barang mentah, harga yang cenderung stabil, dan penjual dapat berpindah ke pembeli lainnya. Serta terdapat 4 macam saluran pemasaran pada daerah penelitian yang dapat kita lihat di slide PPT yang ditampilkan. Kemudian, analisis perilaku pasar pada jurnal 1, yakni penentuan harga dilakukan dengan pendekatan individual negotiation atau negosiasi individu. Bargaining position atau posisi tawar-menawar petani sangat lemah dikarenakan tidak ada lembaga atau badan pemasaran yang berperan dalam penetapan ataupun kontrol harga dari pemasaran bawang merah. Dan petani berperan sebagai price taker atau pengambil harga, sehingga petani tidak dapat mempengaruhi dan menetapkan harga. Selanjutnya, terdapat persaingan harga. Sebaliknya, persaingan antar pedagang terjadi tidak terlalu kompetitif. Kemudian, pedagang tidak melakukan promosi, dan petani mengenal pedagang dari mulut ke mulut saja. Analisis perilaku pasar pada jurnal 2 adalah pemasaran dilakukan secara individu untuk mempermudah proses komunikasi dengan lembaga pemasaran dan untuk mengurangi kesalahpahaman antar petani. Dan semua petani bawang merah di lokasi penelitian melakukan kegiatan pasca panen. Sebagian petani mengolah dan sebagian besar tidak dilakukan pengolahan terhadap bawang merah. Sebagian besar petani juga melakukan diversifikasi, yakni membagi ukuran bawang merah berdasarkan beratnya. Serta tidak ada kolusi antar petani dan pedagang, yakni kedua belah pihak dapat menjual atau membeli bawang merah di mana saja. Dan bawang merah dijual dengan perkesatuan berat. Kualitas dan harga bawang merah di lokasi penelitian ditentukan oleh pedagang, sehingga analisis perilaku pasar di daerah penelitian menunjukkan perilaku pasar yang baik, meskipun tidak ada lembaga formal yang mengatur harga komoditi bawang merah. Yang terakhir adalah analisis kinerja pasar pada jurnal 1. Ialah harga pembelian tertinggi itu dilakukan oleh pedagang antar pulau, industri rumah tangga yang mengolah bawang merah menjadi bawang goreng, dan pedagang besar. Harga jual tertinggi dilakukan oleh pedagang antar pulau yang mencapai 4.575.000 per kilogram. Sedangkan margin harga tertinggi dilakukan oleh pedagang antar pulau, yakni lebih dari 1.000 setiap kilogram. Pengumpul dan penebas. Selanjutnya, keuntungan tertinggi itu didapatkan oleh pedagang pengumpul, yakni mencapai Rp700 per kilogramnya. Pada saluran pemasaran 1, 4, 6, dan 7, share harga yang diterima petani mencapai tingkat tertinggi. Adanya perbedaan share tersebut dikarenakan terdapat perbedaan tingkat harga jual ke konsumen akhir oleh pedagang pada saluran pemasaran yang berbeda. Lalu, share biaya antar pedagang dan antar saluran pemasaran berkisar 10-40% dengan proporsi keuntungan yang didapatkan berkisar 20-40% dari harga beli oleh konsumen. Sehingga efisiensi pemasaran dapat dikatakan belum efisien. Sedangkan analisis kinerja pasar pada jurnal kedua, yakni menyajikan hasil ekonomi dari struktur dan perilaku pasar, khususnya hubungan antara distribusi margin dan biaya produksi. Pada saluran pemasaran 1, 2, 3, dan 4 dapat diketahui bahwa margin pemasaran tertinggi terdapat pada saluran 1, yakni sebesar Rp14.500, dengan rata-rata margin pemasaran sebesar Rp7.755.000. Farmer share saluran pemasaran 1 dihasilkan sebesar 42%, pada saluran 2 sebesar 63%. Sehingga sistem pemasaran pada daerah penelitian ini menunjukkan efisien dengan nilai pada saluran pemasaran 1 sebesar 4%, saluran pemasaran 2 sebesar 4,8%, sedangkan saluran pemasaran 3 dan 4 menunjukkan sebesar 0%. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.